الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبي الكريم وحبيبنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحدث الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hari ini kita berhari raya mengobarkan semangat penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita bergembira walau desah gelisah masih memuncak. Hari ini kita bergembira karena Allah masih memberi kehidupan dan kesempatan kepada kita semuanya untuk melakukan perbaikan pada diri kita. Hari ini kita bergembira atas iman, Al-Quran, dan sunnah yang senantiasa kita istiqamah untuk tegak di atasnya. Hari ini kita bergembira karena bayang-bayang pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya yang mulia membimbing kita untuk tetap tegar menghadapi segala tantangan, tetap mengobarkan semangat bertauhid, meneguhkan ketuhanan yang esa di setiap jengkal Nusantara dan seluruh bumi Allah, seperti sang teladan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semangat Nabiullah Ibrahim ini yang memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk senantiasa berkata tidak pada setiap kekufuran, berkata tidak kepada segala ateisme, juga kepada komunisme yang merupakan inang pengasuhnya. Komunisme yang telah menorehkan luka parah pada bangsa ini demikian dalam dengan pembantaian dan penumpahan darah yang demikian bengis dan kejam. Berbagai peristiwa sejak awal negara ini terbentuk, tragedi tahun 1948 di Madiun hingga pembantaian para jenderal dalam gerakan 30 SPKI tahun 1965. Komunisme adalah sebuah aliran berpikir berlandaskan kepada ateisme, yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Aliran ini menjadikan materi sebagai asas segala-galanya, maka sering disebut sebagai materialisme atau kebendaan. Maka pada hari ini dengan halus namun efektif nampak jelas adanya usaha dan upaya dari jalur politik untuk paling tidak memberikan celah, memberikan peluang bagi pemahaman komunisme
untuk kembali tumbuh di negeri tercinta ini. Olehnya itu, sekali lagi kita katakan tidak untuk komunisme dan semua pemahaman sesat yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran penting bahwa perlawanan terhadap kesyirikan dan kekufuran tidak boleh terhenti, dan harus ada generasi pelanjut yang mengangkat dan meninggikan panji-panji tauhid. Sebagaimana Nabi Ibrahim telah melahirkan generasi-generasi pejuangnya, lahirlah Nabi Ismail dan Ishak sebagai pelanjut generasinya untuk meneguhkan tauhid dan melawan kesyirikan dan kezaliman. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan dengan sangat visioner menetapkan harap dan citanya dalam doa indah yang abadi dalam kitab Allah. Nabi Ibrahim pernah memohon kepada Allah yang menunjukkan bahwasanya begitu besar cita-cita yang ingin dicapai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Alkitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Mempersiapkan generasi pelanjut perjuangan sejatinya adalah perjuangan itu sendiri. Kita tidak bisa melahirkan generasi yang tangguh dalam sebuah perjuangan kalau kita tidak berjuang saat sekarang ini untuk melahirkan generasi-generasi Islam yang tangguh. Peristiwa kurban yang mengabadikan kisah seorang ayah Ibrahim dan seorang anak Ismail memberikan pelajaran penting betapa sentralnya peran ayah dalam membentuk pribadi anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang disayangi Allah Azza wa Jalla, hingga hari ini kita masih dirundung musibah wabah pandemi COVID-19 yang di beberapa daerah semakin menjadi-jadi. Keadaan ini seharusnya membuat kita semakin mawas diri. Selain menjaga keselamatan dan kesehatan sesuai petunjuk para ahli, tentunya kondisi ini mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin bersemangat untuk bertobat dan taat, serta semakin takut dan waspada terhadap dosa dan kemaksiatan. Karena tidaklah bala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bala itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ketika kemaksiatan itu telah kita tobatkan kepada Allah Tabarak wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu dapati Dia di hadapanmu. Para ulama kita memberikan penjelasan terhadap hadis ini. Jagalah Allah, yaitu jagalah agama Allah, jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunaikan perintah-perintahnya dalam kehidupan keseharian, dan tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan keseharian kita. Jika itu kita laksanakan, maka Allah berjanji menuliskan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yahfazka, niscaya Allah yang akan menjagamu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun seluruh makhluk ingin membuat makar kepada orang-orang mukmin dengan keimanannya yang kokoh, maka niscaya ketika Allah yang telah memberikan penjagaan kepada seorang hamba, maka tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan sedikit pun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pengorbanan
indah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Diabadikan hingga syariat Nabi terakhir yang mulia Rasulullah Muhammad SAW berupa ibadah kurban. Kurban sangat dianjurkan bagi yang mampu. Hewan kurban bisa berbentuk domba, kambing, ataukah sapi. Seekor domba atau kambing mencukupi untuk kurban satu orang atau satu keluarga. Dan seekor sapi boleh berserikat untuk 7 orang. Waktu penyembelihannya yaitu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha hingga 3 hari tasyrik setelahnya. Sehingga kita masih diberikan peluang untuk melakukan ibadah kurban yang hari ini belum sempat untuk melakukan kurban. Ibadah kurban pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sejak awal hingga pendistribusian. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya, dan pada akhirnya marilah kita menegarkan jiwa seraya berdoa dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna. Ya Allah, pada hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk menghambakan diri kepadamu, memuji-Mu dan mengagungkan-Mu atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami yang tiada dapat kami menghitungnya. Ya Allah, kami sadari begitu banyak nikmat-Mu yang Kau curahkan kepada kami, namun kami belum mampu mensyukurinya dengan sempurna. Maka tolonglah kami ya Allah untuk dapat bersyukur kepadamu, menjadi abdan syakura. Ya Allah, wahai yang maha pengampuni segala dosa, inilah kami yang datang menghadap kepadamu dalam keadaan diri-diri kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Rabb yang mengampuni semua dosa. Maka ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu dan masukkanlah kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau tetapkan bagi mereka kebebasan dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Rahman, kedua orang tua kami telah memelihara dan mendidik kami sejak kecil ya Allah, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh dan air mata. Maka sayangilah keduanya ya Allah, ampunilah dosa-dosa keduanya, tambahkanlah hidayah kepada yang masih hidup di antara mereka, dan lapangkanlah kubur yang telah meninggal di antara mereka, serta angkatlah derajat kedua orang tua kami dan golongan hamba-hamba yang Kau muliakan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, begitu banyak musibah yang terjadi dalam kehidupan dunia kami. Ya Allah, kami akui bahwa musibah-musibah itu terjadi karena kekurangan dan kesalahan, maksiat dan dosa kami. Maka berikanlah taufik kepada kami untuk memperbaiki diri, dan berikanlah kesabaran kepada kami dalam menghadapi segala musibah. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan Kau jadikan musibah itu dalam agama dan keimanan kami. Ya Allah, angkatlah wabah corona yang melanda negeri ini dan seluruh negeri kaum muslimin. Sungguh kami sangat rindu kembali berjamaah di masjid-masjid-Mu dengan sempurna. Kami rindu berziarah ke rumah-Mu Ka'bah yang mulia dan masjid Nabi-Mu yang suci, juga Masjid Al-Aqsa yang mulia. Ya Allah, ya Aziz, ya Qawi, ya Jabbar, tolonglah saudara kami di Palestina. Berilah kekuatan, kesabaran kepada mereka. Hancurkan musuh-musuh mereka dan bersihkan Al-Aqsa dari tangan-tangan Yahudi. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu untuk seluruh saudara muslim kami yang tertindas di berbagai belahan dunia. Engkau-lah yang Maha Perkasa, yang mampu mengalahkan musuh-musuh kami. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, negeri yang damai dan makmur, dan juga seluruh negeri kaum muslimin. Selamatkanlah kami dari makar musuh-musuh agama-Mu. Jangan Kau jadikan pemimpin bagi kami dari kalangan orang-orang zalim yang membenci agama-Mu dan tidak menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, pilihlah kami untuk menjadi penolong-penolong agama-Mu,
menjadi dai-dai mengajak manusia ke jalan-Mu, menjadi pilar-pilar penegak kebenaran dan keadilan, dan muliakanlah kami dengan syahadah di jalan-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma hadha du'a wa minka ijabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.